Okay, well, Bapak Ibu, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. Tetap semangat ya hari kedua, hari Selasa ini. Besok sudah insya Allah sudah terakhir di F3, besok akan dipandu Bu Karisma dengan Ibu Saula. Jadwalnya refleksi dan RTL, rencana tindak lanjut. Untuk hari ini bentuk dari follow up aktivitas yang kemarin, yaitu PTK, penelitian tindakan kelas. Harapannya hari ini kami ingin sekedar tahu sampai mana progres Bapak Ibu, atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Saat inilah kesempatan bagi kita untuk membahas draft yang sudah Bapak Ibu susun mulai dari kemarin. Adakah di antara Bapak Ibu sekarang yang ingin bukan presentasi ya, kalau presentasi saya agaknya berat gitu, akan sharing tentang konsep atau draft yang sudah disusun? Ibu Fitri nampaknya sudah siap ini. Ibu Fitri sudah on mic gitu. Ibu langsung di mute. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin sharing tentang draft yang sudah disusun? Saya ingin, Bu, saya share sedikit. Silakan Bu Fitri. Kemarin kan rencananya saya mau ini kan using social media to improve student writing. Tapi karena saya nggak berpengalaman penelitian masalah writing, Oke. jadi saya ganti ke reading. Jadi saya ganti dengan implementing ECOLA technique to improve the ability of the second year students of SMK1 Singing Hilir in understanding the information of formal invitation letter. Saya cari-cari jurnal-jurnal tentang ECOLA, adalah alhamdulillah nemu beberapa. Nah, ini baru mulai start menulis bab satunya. Oke. Itu aja. ECOLA itu seperti apa, Bu? ECOLA itu sebentar ini dia. ECOLA itu singkatan dari mana sih? Extending Concept Through Language Activity. Itu semacam platform begitu atau bagaimana? Bukan. Itu kayak teknik apa-apa yang stage yang dilakukan guru dalam kelas supaya anak itu bisa lebih paham tentang printed material itu. Ini dan ini sangat berhubungan dengan motivasi sama self efficacy siswa. Oke. Karena dasar anak, kalau menurut saya karena dasar anak itu nggak paham bahasa Inggris atau nggak bisa jawab bahasa Inggris pertama, kan pasti di mana-mana itu motivasinya kurang. Karena ini berhubungan dengan motivasi dan self efficacy, makanya saya ambil ini begitu. Tadi kalau dikaitkan dengan saran Bu Heni kemarin tentang KD-nya, terkait kaitannya yang mana, Bu? Ini yang RPP saya tentang invitation. Oke. Tadi saya dengar judul itu kepanjangan nggak ya kira-kira, Bu? Nah, itu saya nggak tahu. Nanti di drafting kira-kira judul itu 12 kayaknya, biasanya maksimal itu 12 kata. 1, 2, 3. Nanti kalau yang nggak perlu, misalkan nama sekolahnya, misalkan udah mampet sudah terlalu banyak, lebih dari 12 kata, bisa nama sekolahnya agak tidak terlalu spesifik, mungkin bisa juga ya. Kalau dihapus aja nama sekolahnya gimana? Saya nggak apa-apa sih, menurut saya sih. Nanti kan waktu di methodnya kan dijabarkan, ya, dijelaskan. Research settingnya di mana gitu kan dijelaskan. Ya. Misalkan saja kalau 12 itu lebih dari 12, nama sekolahnya bisa dihilangkan. Ada feedback dari Bu Heni mungkin? Iya, jadi kalau misalnya judulnya terlalu panjang, itu KD-nya nggak dimasukkan nggak apa-apa. Jadi misalnya reading, misalnya pada reading begitu saja, improve students reading ability, itu sudah tidak apa-apa juga. Kalau misalnya sudah terlalu panjang. Jadi nanti dijelaskan
di dalamnya atau yang di chapter 1 atau chapter 2 itu. Oke, Jadi oke, bisa oke. dijelaskan di situ. Oke. Nah, kalau terlalu panjang. Eh, yang penting itu adalah kalau menurut saya pustakanya atau misalnya paham penerapannya. Jadi misalnya menggunakan teknik apa itu harus paham. Kemudian juga harus juga ada rujukannya itu karena nanti pasti masuk di apa namanya di chapter 2. Iya, Ya. iya, Bu. Jadi kalau PTK untuk di sekolah itu kurikulumnya yang harus dicari sebagai referensinya, kurikulum secara keseluruhan dulu diulas sedikit, kemudian kurikulum yang khusus bahasa Inggris, kemudian juga materi yang seperti tadi itu materinya misalnya invitation letter, jadi di chapter 2 itu disebutkan harus tahu tentang apa yang dimaksud dengan invitation letter, itu juga harus ada referensinya. Jadi menurut ini seperti itu kan harus ada rujukannya. Ya, Bu, ya. Yang pokoknya dibahas-bahas itu semuanya harus ngerti maksudnya, kemudian step-stepnya, yang apalagi yang model pembelajarannya tadi itu. Nah, itu harus paham nanti bagaimana application-nya. Nah, itu yang harus paham dulu. Jadi yang harus kita cari misalnya invitation letter itu apa harus paham rujukannya dari mana. Kemudian nanti model pembelajarannya menggunakan apa itu. Nah, itu juga rujukannya harus jelas. Dan itu kan nanti ditulis di bab 2 seperti itu. Iya. Kemudian yang penting itu jadi kurikulum sekolah, kurikulum yang khusus untuk bahasa Inggrisnya tadi, kemudian model pembelajaran yang mau kita pakai. Kalau reading ya skill yang akan kita perbaiki itu, jadi itu harus paham di situ, harus dicari rujukannya. Nah, itu nanti masuk di chapter 2 seperti itu. Baik, Bu. Jelas ya Bu Fitri ya? Oke. Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Saya tadi menyambung dari Bu Heni ya. Bu Heni mengupas tentang daftar pustaka atau rujukan gitu. Anyway, Bapak Ibu sudah tahu nggak cara mencari referensi yang cepat dan mudah? Belum, Bu. Kalau saya Mana? Kalau saya kan ngambil dari Google Scholar, di bawahnya kan ada citation, jadi copy paste aja ada yang ada citation itu, terus di tanggalnya disesuaikan kapan downloadnya gitu. Sudah tahu caranya ke Google Scholar atau belum? Bu Esther? Cara mendapatkan apa cepat kayak Miss bilang tadi belum tahu. Coba saya share ya caranya gini. Sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Nanti Bapak Ibu bisa ke Google Scholar ini. Sebenarnya saya kok belum sign in, padahal udah sign in. Why? Ini nanti Bapak Ibu ke Google Scholar atau Google Cendekia, tergantung settingan laptopnya Bapak Ibu, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalkan sini tadi apa ya?
reading comprehension misalkan. Nih, ini custom range dari tahunnya bisa. Biasanya yang dipakai itu the latest 10 years. Misalkan 2010 sampai 2020 ya. Kita search, nanti akan tersortir tahunnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan tahun yang 63, 84, begitu enggak. Jadi ini custom range, lalu ini kan open source, ini berarti sudah ada PDF-nya. Cari yang sudah ada PDF-nya aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini kan. Nah, caranya untuk mencari, biasanya kalau di bab 1 untuk latar belakang kan kita mencari fenomena ya. Untuk fenomena kan biasanya yang dicari adalah hasil penelitian terdahulu. Itu bisa dilihat di abstrak. Langsung aja hasilnya apa sih? Oh, apa gitu. Kayak gitu ya. Bisa di abstrak. Itu cara yang cepat. Lalu misalkan Bapak Ibu mau go into detail, berarti Bapak Ibu tinggal scanning teori-teorinya di sini. Untuk mengambil citasinya bisa di sini nih, yang tanda kutip, diklik aja. Kita pakai format yang APA yang American Psychology Association kalau nggak salah. Kalau bahasa Inggris kan pakai APA ini. Ini tinggal diklik, lalu Ctrl A, nanti di Word Bapak Ibu, di bagian daftar pusaka, Ctrl paste gitu aja. Begitu. Jadi cari aja yang ada PDF-nya, misalkan, kan banyak yang nggak ada juga, seperti ini yang buku. Jadi cari yang open source saja. Jadi begitu cara cepat untuk mencari artikel rujukan. Biasanya yang diminta artikel sih, bukan buku, karena buku itu sudah dianggap kurang update gitu. Jadi lebih baik mencari artikel, karena artikel lebih updated pertama, yang kedua mudah didapatkan juga. Kalau buku kan harus ke library, dan which is it is not possible for us to do it now gitu. Itu kurang lebih. Ada lagi yang mau mempresentasikan draftnya? Tidak? Pak Cahaya? Pada bingung aja nih Bu. Pak Cahaya, tentang apa yang akan diteliti Pak Cahaya? Saya kemarin tentang meningkat writing juga. Dengan apa? Obatnya apa? Tapi itu saya kemarin menggunakan ini platform gitu. Seperti melibatkan platform Canva gitu. Tapi kayaknya nggak ini sih. Canvas apa Canva? Canva. Oh, iya. Canva. Tapi mau saya rancang ulang rencananya. Nyari ide dulu. Ya memang mencari idenya memang ya it needs time gitu. Iya. Belum idenya, belum nulisnya juga. Iya, kemudian saya bingung di siklus 1, siklus 2 itu kan. Gimana yang dibingungkan? Bisa di-sharingkan Pak Jaya? Misalnya kan kita kan ada data nanti kan di siklus 1, siklus 2. Sementara datanya belum ada. Gimana Bu Yani? Ada feedback tentang ini? Mungkin itu belum data dulu ya Bu Yani ya? Iya, belum. Siklus 1 mungkin kan itu belum masuk di metode penelitian. Masih mungkin metode. Ya, tapi itu kan masih rencana. Jadi ditulis saja tuh di situ itu apa namanya, targetnya apa gitu. Jadi targetnya berapa persen dari siswa itu memperoleh nilai di atas KKM atau apa seperti itu. Gitu aja Pak Cahaya. Oh begitu. Kalau belum dilanjutkan ke siklus 2. Di situ kan masih proposal. Jadi ya belum bisa dikerjakan. Jadi hanya itu kan rencana-rencana yang harus dituliskan di situ, rencana-rencana. Tapi kadang-kadang kalau seperti ini nanti bagaimana ya Bu Rafika? Apakah harus 2 siklus? Karena ada juga yang
menyarankan itu misalnya kalau ikut-ikut pelatihan atau ikut-ikut seperti ini, itu kadang sama panitianya atau apa diminta 2 siklus gitu. Ya, kalau 1 siklus itu masih belum keseluruhan memperbaiki kualitas. Ya, karena idealnya minimal 2 siklus, itulah yang disebut dengan PTK begitu kan. Iya, kalau yang 1 siklus itu katanya kurang, meningkatkannya masih kurang, kalau 3 siklus itu berlebihan. Sehingga memang 2 siklus itu yang banyak diminta. Tapi sebetulnya 1 siklus pun kalau melaksanakan di sekolah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, itu kalau memang 1 siklus sudah memenuhi ya 1 siklus tidak apa-apa. Tapi di sini kan tergantung permintaan ya Bu ya. Ini di format LK-nya 2 siklus ini, 2 siklus. Nanti 2 siklus. Seperti yang disampaikan Bu Heni saja, siklus pertama misalkan kan diberi deskripsi siswa mencapai rata-rata KKM misalkan 75 misalkan gitu. Jika belum tercapai gimana lah bahasanya 80 misalkan belum tercapai, maka akan dilanjutkan dengan siklus kedua gitu kan. Kalau tercapai kan berarti ya sudah gitu ya. Nggak lanjut siklus kedua berarti. Oh gitu, saya tuh kemarin bingung di situ. Ini saya pikir di siklus 1, siklus 2 harus ada datanya gitu kan Bu. Masih tahu Pak Cecep? Ya. Kalau misalnya ingin siklus 2, misalnya supaya bisa sampai siklus 2, ya targetnya ditinggikan. Misalnya 90 oh iya betul. persen atau berapa seperti itu di atas KKM, sehingga itu nanti kalau misalnya karena ini kan sepertinya karena kalau harus ya makanya harus 2 siklus seperti itu. Kalau misalnya siswanya sudah pinter-pinter Bu, 1 siklus saya kira sudah selesai. Lah di sini disuruh 2 siklus itu ya targetnya saja ditinggikan. Di siklus pertamanya ya. Iya ya tergantung muridnya lah. Bapak Ibu sendiri yang tahu muridnya. Muridnya pinter-pinter atau biasa-biasa saja. Begitu triknya Pak Cecep. Iyalah, oke. Thank you Bu Nani. Bu Nani izin bertanya. Silakan Bu Ila. Bu. Ya. Masalah siklus tadi, jadi yang siklus pertama dan kedua itu perlakuannya sama atau beda, Bu? Maksudnya perlakuannya materi apa mungkin yang di siklus 1 materinya itu di siklus 2 itu juga seandainya tidak tercapai gitu. Gimana Bu Eni? Halo? Untuk materi itu boleh sama, boleh tidak. Itu kalau yang saya lakukan. Jadi seandainya tidak sama, itu juga tingkat kesulitannya harus sama seperti itu. Jadi misalnya sama-sama mencari tujuan dari teks misalnya, atau sama-sama mencari paragraf kedua itu termasuk menganalisa itu. Jadi tingkat kesulitannya harus sama, teksnya juga tingkat kesulitannya harus sama. Itu kalau reading. Kalau speaking yang penting tingkat kesulitannya itu yang harus sama seperti itu. Mungkin saya highlight dari Bu Heni adalah kompetensi yang ingin dicapai sama. Mungkin di siklus 1 reading teksnya menggunakan Cinderella story misalkan gitu. Kalau yang siklus kedua mungkin paling kundang begitu misalnya. Iya, tapi tingkat kesulitan soalnya itu sama gitu loh. Teksnya juga panjangnya atau itu ya hampir sama ya. Seperti itu Bu, betul Bu Rafika. Tapi kalau toh sama, Bu. Kalau sama ya tidak apa-apa, tapi muridnya kan bosen. Bosen ya, ya betul. Iya. Izin Bu,
tidak Terus luas, saya sehingga kemarin kalau juga kita mau menggunakan yang lainnya kan termasuk luas juga, sehingga yang tadi Cinderella, kemudian Sleeping Beauty misalnya kan apa namanya, tidak sesuatu yang sama, muridnya juga nggak bosen, kemudian memang kita di sekolah itu kan juga beberapa teks, tidak hanya satu teks atau dua teks gitu saja. Betul, betul. Gimana Bu Ila, ada respon lagi? Sebentar Bu Fitri ya. perlakuannya Bu. Jadi misalnya yang siklus pertama kan ternyata dengan misalnya dengan media tertentu ternyata kok belum ini. Jadi di siklus 2 ada perlakuan yang lain atau tetap dengan perlakuan yang sama? Atau kita cari dulu masalahnya di siklus 1 itu apa, kita tingkatkan di siklus 2 kayak gitu boleh nggak Bu? Iya, jadi di refleksi itu kita kan apa namanya, di refleksi itu kita akan mengetahui anak-anak ini misalnya saja kok masih jelek ya nilainya, padahal kita sudah menggunakan model pembelajaran lain. Mungkin kita cari penyebabnya itu apa, seperti itu. Mungkin instruksinya kurang dipahami siswa, kan juga bisa di situ. Jadi yang dibenahi apa? Jadi kira-kira dari refleksi itu apa? Mungkin waktunya. Atau teksnya mungkin gitu ya, agak teksnya kurang menarik atau apa gitu. Ya, jadi itu nanti kan ketemu pada saat refleksi. Jadi pada saat refleksi atau evaluasinya tadi itu baru apa-apa saja, misalnya karena di sini penjelasannya, nah siswa masih belum mengerti karena tidak mengerti instruksinya. Nah, mungkin instruksinya yang dibetulkan seperti itu. Jadi dari review atau dari tadi itu evaluasinya, setelah dilaksanakan kan dievaluasi, kemudian setelah itu baru direncanakan lagi. Iya Bu, terima kasih. Saya kemarin bingung di itu juga sama dengan Pak Cecep. Iya. Tentang siklusnya ya, harus berbeda atau sama gitu ya. Beda siklus juga ya. Oke. Saya mau Sekarang sudah agak. mau share screen saya kayaknya, tapi Bu Fitri. Bu Fitri silahkan ada. Tadi Do you have any questions, Bu Fitri? Kalau soal teksnya sama, cuman multiple choice-nya dibalik-balik gitu untuk yang siklus kedua boleh nggak? Gimana Bu ini? Apa bisa seperti itu? Ya boleh, tapi akhirnya kan seperti ini. Kalau saya ya, itu kalau saya beri teks sama, nah anak-anak itu membaiknya bukan berarti karena apa namanya PTK kita, karena dia mempelajarinya lebih lama gitu dengan frekuensinya sudah berbeda. Seperti itu, ya. Kalau misalnya teksnya itu berbeda atau berbeda itu menunjukkan memang apa namanya ya lebih valid lah Bu kalau kita menggunakan teks yang berbeda, kemudian tapi tetap kesulitannya itu hampir sama. Jadi tingkat kesulitan soal, tingkat kesulitan teks itu jenis teksnya itu hampir sama. Jadi akhirnya apa bedanya dengan misalnya begini, orang diberi pelajaran sekali materi itu dengan diberi pelajaran materi yang sama 2 kali ya bias ya Bu ya. Jadi hasil dari PTK kita karena sudah diulang 2 kali seperti itu. Nah, jadi di situ kadang-kadang ya akhirnya hasil PTK kita itu ya bener apa enggak jadi sulit gitu. Kalau dengan materi yang sama tentunya siswa kalau diberi waktu yang lebih panjang dengan materi yang sama, meskipun nggak pakai model yang lain ya mesti bisa gitu, lebih baik gitu. Jadi itu kalau ingin mengetes PTK kita berhasil atau tidak, ya dengan teks yang kedua itu dengan
teks yang berbeda tetapi jenisnya itu Sama. jenisnya sama, tingkat kesulitannya sama, itu baru apa namanya, ya lebih pada PTK kita lah yang membuat anak-anak berhasil, daripada kalau hasilnya bias yang tadi itu, kalau dengan sesuatu yang sama 2 kali tentunya ya jelas-jelas anak-anak itu nilainya akan lebih baik seperti itu. Oke, menarik ini. Jadi ada bedanya PTK kalau mungkin Bapak Ibu apa sebenarnya bedanya PTK dengan eksperimental? Kalau eksperimental kan sama-sama sebenarnya sama dengan PTK itu memberikan treatment kan ke siswa. PTK memberi treatment, eksperimental memberikan treatment. Bedanya adalah kalau eksperimental itu mengetes suatu teori. Jadi kelas apa namanya eksperimental, misalnya kelas A itu adalah apa namanya yang kita beri treatment. Kelas B tidak kita beri treatment. Jadi mengetes teori, jelas-jelas harusnya kelas yang diberi treatment itu kemampuannya meningkat. Itu sekadar mengetes teori apa berhasil atau tidak. Kalau PTK itu kelihatannya yang dicari adalah improvement-nya itu ya, Bu. Iya, meningkatkan kualitas pembelajarannya dari materi, dari model dan sebagainya. Begitu. Ya, berarti saya ini lagi ya, berarti di siklus 1 itu dibuat perencanaan misalnya untuk KKM-nya mencapai 70% siswanya. Jika tidak tercapai maka dilakukan siklus kedua dengan metode seperti ini mencapai sekian persen gitu ya Bu ini ya. Boleh. Berarti nggak perlu data ya. Saya kemarin mikirnya bagaimana datanya belum ada ini siklus 1. Misalnya tercapai sih agak Pak Cacap ini mikirnya terlalu berat ini. Saya pikir data awal itu diambil dari waktu kita luring misalnya kan, kita kan udah punya data gitu kan, kemudian kita teliti sekarang gitu apa peningkatan. Saya pikir seperti itu Bu. Itu mungkin bisa masuk di latar belakang mungkin Pak. Di latar belakang memang saya buat seperti itu latar belakang gitu. Jadi fenomenanya adalah gitu. Ya lah, makasih pencerahannya Bu Eni, Bu Radika. Terima kasih. Pertanyaan Bu. Silakan Bu Esther. Ini saya kan kurang paham juga PTK ini. Jadi kemarin RPP saya itu kan membahas materinya expressing intention ya Bu. Jadi saya tuh kayak improving student skill on expressing intention through video gitu. Karena memang learning video kan ditonjolkan di RPP ini. Jadi bingung saya nanti di siklus 1, siklus 2-nya tuh dia ngapain gitu ya. Saya paham Bu Esther nih. Bisa jadi kan pembelajaran saya sukses begitu ya Bu? Iya nggak sih? Iya, ya gitu siklus 1. Ngapain kita PTK gitu? Bukan. Maksudnya apa yang dilakukan sama anak-anak itu gitu. Dikasih apa anak-anak itu kalau di siklus 1 sama siklus 2? Kalau saya menangkap dari Bu Heni tadi, metodenya aja Bu didetailkan, misalkan yang seperti tadi di siklus 1 siswa diberi teks berupa teksnya berjudul Cinderella Story, misalkan kasusnya naratif teks begitu. Kalau itu belum berhasil, kompetensi yang ingin dicapai sama, misalkan memahami naratif teks atau memahami generic structure-nya naratif teks, misalkan atau language features dan sebagainya itu. Tapi di siklus 2 dengan perlakuan yang berbeda atau materi yang berbeda. Misalkan tadi yang dicontohkan Sleeping Beauty begitu. Gimana Bu Esther? Iya Bu ya. Kalau saya ini kan meningkatkannya itu kan lewat video. Jadi meningkat kemampuan berbicara mereka karena video gitu jadinya. Jadi di siklus 1 mereka dikasih video gitu maksudnya Bu. Kurang ngerti. Iya, obatnya kan video. Ininya penyakitnya tadi apa Bu? Penyakitnya kurang speaking mereka. Oke. Speaking misalkan dalam hal, kalau speaking KD-nya biasanya apa Bu? Ya berbicara Bu. Oh, berbicara nggak ada yang lebih spesifik? Oh dia tidak. Kalau KD sih memang sampai menyusun. Menyusun itu masuk writing sih. Cuman
bisa nggak jadi speaking? Karena memang kan expressing kan ujung-ujungnya anak itu speaking kan Bu ya. Yes, speaking. Kalau di Expressing kedua, intention tadi ya, Bu? iya, cuman di KD-nya tuh memang menyusun sih memang yang keterampilannya. Mm-mm. Dia menganalisa sama menyusun gitu. Jadi kayak writing. Cuman yang nama expressing kan ujung-ujungnya kan Productive di skill. productive skillsnya di speaking gitu. Jadi saya buat di speaking. Kira-kira bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi nanti tinggal didetailkan saja di siklusnya, misalkan seperti Pak Cecep tadi, jadi siklus 1, videonya, siklus 1 video expressing intentions yang dari, misalkan British Council misalkan, yang temanya apa, tetap expressing intention tapi kan settingnya berbeda begitu, misalkan begitu. Terus yang kedua videonya berbeda begitu, tapi kan obatnya tetap satu bernama video begitu. Oh, atau bisa kayak di siklus 1 saya kasih video yang dari YouTube aja, siklus Betul. 2 saya buat video yang saya buat sendiri yang kayak kemarin Gitu. lagi video. Oke. Gitu ya Bu ya. Ada feedback Bu Henik terkait problemnya Bu Esther? Ya, jadi begini Bu Esther, pertama kan diberi video. Nah, kurang berhasil. Kemudian kita mengadakan action research ini. Nah, di action research ini apa tetap masih menggunakan video yang tadi itu merupakan membuat siswa yang masih belum berhasil. Nah, boleh menggunakan media lain, misalnya atau tadi itu pertamanya dari media YouTube, ya ternyata nggak berhasil. Kemudian membuat video dari gurunya sendiri. Nah, jadi nanti siklus 1, siklus 2 itu misalnya kalau video yang ada di YouTube itu terlalu sulit bagi siswa karena penjelasannya atau apa. Jadi kalau kita menggunakan yang sama, kalau sebelum PTK dan setelah PTK atau pada PTK itu harus beda. Jadi misalnya kalau anak-anak ini saya beri model discovery learning, kok sulit ya bahasa Inggris discovery, penemuannya terus apa gitu. Kok anak-anak malah nggak bisa. Nah sudah berarti discovery learning ini tidak berhasil di pelajaran saya. Maka saya harus mencari kira-kira menurut anak-anak, menurut kita itu mau menerapkan apa supaya pembelajaran itu berkualitas dan berhasil. Nah, seperti itu. Tapi video YouTube, tapi saya masih senang tetap menggunakan video, Bu. Nah, bolehlah, tapi tadi video YouTube buatan orang lain. Sekarang masih menggunakan media YouTube, media dari pembelajaran video ya, media atau video dari gurunya sendiri. Nah, bagaimana anak-anak seperti itu. Nah, jadi videonya beda, jangan menggunakan yang tadi dari YouTube yang tetap ya orangnya diberi itu nggak berhasil kok diberi lagi. Nah, seperti itu tidak bisa. Jadi cari media yang lain atau media yang sama tapi masih berbeda. Tadi itu yang di YouTube itu buatan orang lain yang tentunya nggak mengerti karakteristik siswanya dan sebagainya, dan misalnya membuat video oleh gurunya sendiri yang mengerti muridnya atau apa seperti itu, sehingga menurut Anda itu bahwa itu nanti sebagai obat anak-anak yang tidak berhasil tadi. Seperti itu. Iya Bu, iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Rafika, Bu Henik. Tapi intinya tetap kompetensinya sama begitu ya. Iya, kompetensinya bisa berbeda. Oke, menarik sekali nanti Bu Esther kalau itu konklusinya begitu. Jadi mungkin analisanya nanti kalau sudah dilakukan penelitiannya, kalau YouTube itu konteksnya terlalu western gitu. Bisa dari accent-nya, dari pronunciation-nya sehingga siswa tidak mengerti. Kalau yang kedua, siklus kedua, Ibu Esther membuat video sendiri itu lebih konteksnya lebih national local gitu, misalkan
pahlawan-pahlawan nasional atau dan sebagainya itu karena mendapatkan konteksnya yang budaya kita mungkin anak-anak lebih paham. Itu mungkin nanti di konklusinya bagus ya. Gitu. Ya, jadi begini, yang sudah diajarkan itu menggunakan YouTube. Itu yang belum PTK. Nah, di dalam PTK siklus 1, siklus 2 itu video buatan guru sendiri. Seperti itu. Cuma nanti video pertama buatan guru itu ada di siklus pertama, mungkin masih kurang berhasil. Nah, apa video itu kurangnya? Atau mungkin pada saat penerapannya apa di kelas itu yang kurang. Nah, itu yang diperbaiki untuk siklus kedua. Ya, jadi yang di YouTube itu yang belum siklus, yang di YouTube itu yang di RPP-nya itu awalnya. Dan nilainya anak-anak tidak memenuhi harapan. Kemudian dibuatkan di siklus 1 video buatan guru. Kemudian nilainya sudah membaik, tapi masih belum sesuai harapan. Nah, karena harapannya 90%, nilainya 75, ini masih 80%. Kemudian kita review, kita dihitung, apa yang kurang di video saya, apa yang kurang pada saat penerapannya, seperti itu diperbaiki, kemudian dilaksanakan yang siklus 2, dengan harapan yang siklus 2 ini berhasil, supaya tidak ada siklus 3, gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Eni, sangat very konstruktif. Terima kasih, Bu. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain? That is all good ya. Setidaknya dari sharing beberapa teman dari Bu Esther, Bu Fitri, Bu Ila, Pak Cecep, dan Bu Ivon tadi sedikit memberikan gambaran gitu ya. Memberikan gambaran bagaimana seharusnya PTK itu atau ideal konsepnya itu seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Vika, saya mau share screen yang punya silakan, saya. silakan. Monggo silakan Bu Ila. Koreksi judulnya kalau misalnya ada yang salah juga. Silakan Bu Ila. Oke, bentar masih proses share. Mana nih? Di paling ujung, present now. Aduh. Nggak mau, Bu. Nggak mau? Oh, bisa. Ya kan, Bu? Ya. Bisa dicek, Bu, kalau ada yang di maximize bisa Bu Ila. Nggak dibesarkan. title saya, Bu. Sebentar. Kalau pertanyaan PTK itu how is the effectiveness ya Bu? Ini. Iya. Oke. Judulnya kepanjangan nggak, Bu? Atau judulnya yang sekolahnya dihilangkan aja? Itu udah 12 belum, Bu? Kayaknya sih panjang banget sih, menurut saya.
Oke. Kelas 12-nya juga bisa dihilangkan. Oh, Yang bisa penting dihilangkan. terbaca, kalau bagi saya terbaca penyakit sama obatnya misalkan. Enhancing apa ini? Enhancing 12 grade students' creative skill in writing interpersonal text through comic strips gitu. Itu sudah comic stripes. in the distant learning. Creation-nya enggak pakai Yang mana through pembuatan. kan sudah mewakili sih through comic bacanya comic strip apa comic stripe sih. Itu kan sudah mewakili. Takutnya comic stripnya itu sebagai medianya, padahal comic strips itu apa namanya, Sebagai apa? buat gitu. Ya medianya kan melalui comic strip. Oh gitu. Menurut saya sih gitu Bu, terlalu panjang. Kelasnya bisa dihilangkan, nama sekolahnya juga bisa. Kreatifnya juga, creative skill in writing ini dihilangkan juga. Enggak perlu. Students creative skill in Students creative skill in writing interpersonal text through comic strips gitu aja ya. Yang distance learningnya? In distant learning class ya. Yes, in distance learning. Oh, ada kelasnya, Mem. In distant learning class. Oke. Kan distant learning itu program kan ya, program atau kelas gitu. PJJ, program jarak jauh gitu kan. Kalau untuk research question-nya memang begitu Bu Heni ya. How is the effectiveness? Sudah betul ya? What do you think? Kalau menurut Bu Vika bisa diganti apa Bu? Sebentar. Kalau menurut Bu Heni apa memang begitu? How? Karena menanyakan nilai itu nanti ya. Begitu kah Bu Ila? Iya. Berdasarkan nilai. Oke, boleh lah. Nanti coba saya cari referensi. Kalau yang di formulanya ini juga dihilangkan sekolahnya apa ini segala macamnya Bu, yang sesuai dengan sekolahnya judul. Boleh kalau toh masih dalam 12 kata itu boleh at SMK Negeri 1 Bunga Raya gitu boleh. Kalau masih 12 kata. Berarti nggak masalah, nggak sama dengan title-nya ya Bu? Yang mana? Formulanya di title-nya kan disamakan Bu. Disamakan. Oh, yeah. Harus sama ya. Konsistensinya biar ada di situ. Oke. Bu Heni ada ini masukan? Ada masukan Bu Heni? Ya, kalau menurut saya apa yang disarankan oleh Ibu Rafika itu sudah betul. Jadi kalau memang sudah 12 kata boleh sekolahnya atau materi yang lebih rincinya itu boleh dihilangkan. Kemudian untuk formulasinya sama dengan yang di tujuannya. Untuk identifikasi masalah, low achievement itu karena low skill. Apa enggak sama itu ya? Yang identifikasi masalah. Ini jadi dibuat satu aja Bu. Ini maksudnya yang pertama ini nilainya rendah, yang kedua siswanya itu merasa kesulitan gitu di dalam kompos interpersonal text gitu.
Bisa Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti itu instrumen untuk meneliti bahwa skill-nya itu meningkat, itu menggunakan instrumen apa? Karena setiap identifikasi masalah, kemudian yang akan kita atasi kan pasti ada instrumennya untuk memperoleh datanya itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan low skill dengan low achievement kalau memang berbeda tidak apa-apa, tapi nanti itu apa namanya penanganannya yaitu dengan kemudian dengan apa kita sebut itu tadi rubriknya atau instrumen untuk mencari datanya itu atau rubriknya itu harus sesuai seperti itu saja, nggak apa-apa. Kalau memang mau 1, 2, 3 silakan. Oh, Bu, berarti kalau misalnya makin banyak identifikasi masalahnya berarti makin banyak instrumennya ya? Ya kan apa namanya yang dimaksud dengan low skill itu apa. Kemudian memperbaikinya low skill itu dengan cara apa. Tentunya kita kan mengambil apa namanya yang dikatakan low skill itu tentunya mengambil atau datanya itu dari apa. Nanti di situ kan ada instrumennya untuk mengukur kembali skillnya tinggi itu bagaimana gitu. Jadi ya Pak ya memang berpengaruh di sana. Jadi semakin banyak yang akan kita cari, ya kita semakin nambah yang namanya instrumennya itu untuk memperoleh datanya itu. Kalau misalnya identification of the problemnya satu aja boleh, Bu? Misalnya yang nomor satu aja gitu. Nah, jadi kalau paling tidak itu 2. Jadi low achievement itu karena apa gitu. Sudah termasuk mungkin karena skillnya karena itu sudah termasuk. Baru yang kedua itu adalah motivasi entusiastiknya anak-anak. Nah, itu. Jadi yang satu itu memperbaiki skill untuk memperoleh nilai yang baik. Yang kedua yaitu memperbaiki antusiasme anak-anak supaya menarik di situ. Jadi 2 itu sudah cukup seperti itu. Kalau 3, 4 ya boleh, tapi setelah diidentifikasi itu kan ada perlakuan. Identifikasi ini, mengidentifikasinya untuk memperbaikinya, untuk yang skillnya kan tentunya apa skill itu skill apa gitu. Misalnya skill dalam berbicara. Nah, skill berbicara itu yang dikatakan low skill, middle skill, kemudian membaik menjadi skill yang baik itu bagaimana? Pasti harus ada instrumennya gitu, ada rubriknya seperti itu. Jadi jangan lupa kalau kita itu mau memperbaiki sesuatu pasti ada ukurannya. Ya ukurannya tadi itu ya rubriknya seperti itu dan instrumennya. Tadi itu Bu Laila mengatakan kalau Bu Laila ya yang speaking ya dalam KD itu kan ada siswa dapat menyusun itu kan tulis dan lisan. Nah, lisan ini termasuk di speaking. Jadi menyusun teks secara lisan ini maksudnya ada di speaking. Nah, kemudian kalau misalnya menuliskan teks, misalnya menuliskan dialog begitu dalam bentuk tulis, ya menulis, writing. Tapi di situ kan ada tulis dan lisan. Nah, berarti yang lisan ini speaking. Jadi ada di KD itu. Oke, Bu Eni. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini yang diambil yang writing-nya gitu. Ya. Ya terserah. Yang kalau mau writing boleh, mau speaking boleh. Saya
hanya menjelaskan bahwa KD 4 titik itu, yang 4, yang keterampilan, itu pasti di situ tertulis secara lisan atau secara tulis. Nah, kalau lisan itu nanti mengarahnya prakteknya speaking, kalau tulis prakteknya ya menulis atau writing. Gitu. Boleh dipilih salah satu yang mana. Iya Bu, terima kasih. Tapi ada dasarnya di KD, maksud saya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Heni. Bu Heni, satu lagi pertanyaan dari saya mungkin ya. Kalau untuk instrumennya Bu, kalau biasanya di kami itu penelitian kayak instrumennya berupa kuesioner, berupa field note, dan sebagainya itu. Kalau di PTK ini nanti apa bisa instrumennya berupa rubrik begitu atau gimana ya Bu? Instrumennya itu biasanya ya tadi itu apa soal-soalnya dan rubriknya. Oh, oke. Begitu teman-teman ya. Kan biasanya kalau apa namanya, kalau yang namanya PTK itu kan ada kolaboratornya. Observer gitu ya? Iya, observer. Jadi berkolaborasi boleh, ada observernya itu boleh. Jadi di situ kan nanti ada apa namanya, ada rubrik-rubrik yang bisa diisi pada saat kita mengajar, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Jadi ada checklistnya. Observation checklist gitu ya? Ya itu ada. Kemudian nanti di RPP-nya itu juga ada apa checklist seperti reviewnya itu loh Bu, yang kemarin itu. Nah, seperti itu. Jadi biasanya minta tolong temannya yang sama-sama ngajar bahasa Inggris seperti itu sebagai kolaborator atau sebagai observernya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Henik, ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan Bu Heni. Jadi saya sendiri mulai tercerahkan gitu. Saya yakin demikian pula dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Gimana Bapak Ibu, sudah bingung? Sudah bingung. Sudah bingung. Oke. Bingung itu kan tanda kemajuan gitu. Kemarin belum bingung karena masih belum paham mungkin. Kalau sekarang kan sudah bingung berarti kan sudah ada progres. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada yang perlu didiskusikan. Oh, silakan Pak Chef. Saya tadi terputus, jadi nggak mengikuti semuanya, ketinggalan saya. Nanti recordingnya saya embed di LMS kok Pak, jangan khawatir. Terus kalau boleh Bu Heni ya kan, kalau bisa dikasih contoh yang tadi ya kan, kalau boleh di satu grup gitu kan, kalau boleh. Contoh apa tadi? Contoh PTK, ini Bu Heni sudah pernah melakukan PTK, Ibu ini mohon sharingnya, begitu kah Pak Cecep? Iya, saya tadi nampak baru terakhir kan ada yang bisa di screen apa nih, saya baru masuk tadi terputus jaringannya, rugi saya rasanya. Kata Bu Heni siap Pak Cecep gitu. Itu saja Pak Cecep. Ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di pagi ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan PTK dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Nanti kurang lebihnya bisa chat Bu Heni atau saya atau bisa di grup juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Bu Rafika dan Bu Heni. Terima kasih Bu Rafika, Bu Heni. Sama-sama Bu. Bu.